Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. I'lamu annakum qatimuna ila Allah fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di au kama jaa fil hadis. Masyiral muslimin rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ing dalem dinten Jumat ingkang mulya niki kita tingkataken iman lan takwa dumateng Allah kanthi saestu-estu iman, kanthi saestu-estu takwa. Keranten regane menungso, nilaine menungso wonten ngersane Allah niki badhe dipun ukur kelawan iman lan takwane. Sehingga mboten enten tiyang sing tambah imani kejawi tambah derajate ana ngersane Allah. Mboten enten tiyang sing tambah takwani kejaba tambah mulyani ana ngersane Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah ngendikaken walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, seandainya ahli kampung, ahli desa, ahli negara amanu, semuanya beriman kepada Allah, wattaqau, semuanya bertakwa kepada Allah, ahli negaranya semuanya, pejabatnya, rakyatnya, kayanya, miskinnya, semuanya, wanitanya, laki-lakinya, pemuda, orang tua, semuanya iman dan takwa. Apa hasilnya hadirin? Hasilnya apa kalau agama ini diamalkan dengan sempurna, tidak sepotong-sepotong, tidak secuil-cuil? Hasilnya menungso niki badhe ngraih swarga donya lan akhirat. Allah badhe lafatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh aku akan buka barokah dari langit. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah memastikan nek dawuh ngangge lam taukid artinya pasti akan saya bukakan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Hasil iman lan takwa ketika diamali kalih wong-wong penduduk negara, penduduk kampung, bahkan penduduk omah. Saomah niki padha iman lan takwa, suamine iman takwa, istrine iman takwa, anak-anake iman takwa, maka omah niku badhe dibukane barokah saka langit, barokah saka bumi. Ketenangan, ketentreman, keayaman, rezeki sing halal, sing barokah, kehidupan sing sakinah, kehidupan sing sae, kehidupan yang bagus. Begitu juga ahli kampung, ahli negara, sedaya padha iman, yakin ning Allah,
taat ning Allah, apa yang diparing ning Allah dateng ahli kampung, ahli negara niku, Allah badhe buka barokah dari langit, barokah dari bumi. Masyarul muslimin, agama niki diparing ning menungso niku saestunipun kangge menyelesaikan sedaya masalah menungso. Masalah ning donya, masalah ning kubur, masalah ning mahsyar, masalah ning akhirat. Karena masalah menungso sing dihadapi ora mung trimo mbur luwe, ora mung trimo keadaan-keadaan ning donya. Menungso urip ning donya niki mung pirang puluh tahun, 60, 70, 80, 90 mawon niku mun ketuweken. Badhe niku menungso badhe diuripne ning alam kubur niku luwih suwi neh timbangane ning alam donya. Luwih suwi neh. Bayangkan manusia-manusia yang sudah mati ketika belum hari kiamat niku jek dinggokne ning nggone alam kubur utawa alam mahsyar. Luwih suwi neh. Lajeng mengke nek mun dina kiamat menungso dipun klumpukne ning jenenge mahsyar. Diarani mahsyar niku basa Arab, basa Jawane tempat berkumpul. Mulai Mbah Nabi Adam sampai bayi terakhir sakderenge dina kiamat dikumpulne teng mriku. Dimintai pertanggungjawabannya satu demi satu. Semuanya akan ditemui oleh Allah satu persatu bila turjumanin, dengan tanpa terjemah. Ora usah kudu ndadak nganggo penterjemah antara Allah lan hambane. Ditanyai satu persatu. Bahkan setiap nabi, setiap rasul pun akan disidang, ditanyai, termasuk Nabi Nuh. Hei Nabi Nuh, apakah sudah kamu sampaikan agama ini di kaummu? Jawab Nabi Nuh, sampun ya Allah. Kaumnya diceluk, iki Nabi Nuh iki wis nyampekne agama ning gone sira kabeh apa durung? Jawab kaumnya Nabi Nuh, dereng. Padahal wis. Maka Nabi Nuh disuruh mendatangkan saksi. Datanglah saksi, inggih menika umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ngendikaken wa ja'alnakum bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian wasaton sebagai umat yang nanti akan menjadi saksi, akan menjadi hakim, akan menjadi penengah. Tentunya orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Napa melih kula panjenengan sami? Nanti Allah akan bertanya satu persatu. Apakah saya dulu telah mengutus nabi kepada kalian semua? Bukankah saya dulu telah memberi harta kepada kamu? Bukankah dulu saya telah memberi jabatan kepada kalian? Hadirin yang dimuliakan Allah, keranten menawi takwa niki mboten dipun amalaken teng dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat niki lama-lama badhe hancur. Pesanan-pesanan Allah mboten dilampahi kalih menungso niki, maka manusia ini lama-lama akan hancur. Bahkan hancurnya dunia yang namanya kiamat itu ketika tidak ada satupun manusia yang mau beriman kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang peduli untuk mengamalkan arahan Allah, untuk mengamalkan perintah Allah. Maka hadirin dengan pun muliakan Allah SWT. Kerugiannya nopo nek manusia niki satu sama lain ini mboten taat ning Allah. Satu orang berbohong. Allah melarang manusia berbohong. Allah melarang manusia untuk mabuk. Allah melarang manusia untuk berjudi. Semua larangan Allah saestuni membahayakan kehidupan manusia. Manusia sadar atau tidak, membahayakan kehidupan manusia di dunia, dereng mengke kehidupan setelah dunia, maka pasti itu bahaya. Apalagi itu larangan dari Allah. Karena Allah Maha tahu jalan kebahagiaan manusia itu harus lewat mana, itu yang tahu hanya Allah, karena penciptanya manusia itu Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Satu orang berbohong, begitu besarnya larangan berbohong. Di Al-Quran ada larangan, di hadis ada larangan. Satu orang berbohong, hadirin, begitu bahayanya. Suami bohong, maka istri akan terdolimi. Bapak bohong, maka keluarga atau anak akan terdolimi. Pejabat atau penguasa bohong, maka rakyatnya akan terdolimi. Begitu terus.
Dokter bohong, maka pasien akan terdolimi. Pedagang bohong, pembeli akan terdolimi. Terus begitu. Setiap larangan Allah dilanggar, maka orang-orang yang terdekatnya atau yang berhubungan pasti terdolimi. Maka larangan-larangan ini kalau tidak dihentikan, maka manusia itu sebenarnya saling mendolimi satu dengan yang lain. Seorang suami tidak jujur, seorang suami tidak mentaati perintah-perintah Allah sebagai suami, maka istrinya akan terdolimi. Istrinya akan dirugikan, anaknya akan dirugikan. Begitu juga seorang pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin satu kelompok manusia supaya manusia itu hidupnya bahagia, hidupnya selamat, bahkan sampai di dunia sampai di akhirat. Karena masalah kepemimpinan nanti juga akan diurus, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus menyadari kulukum ra'in, setiap kamu memimpin hadirin. Bahkan setiap diri ini pun adalah dia itu seorang pemimpin. Nanti akan ditanyai bagaimana dia memimpin kakinya. Kakinya digunakan berjalan kemana. Seandainya kadang-kadang kita ini memahami pemimpin itu presiden, menteri, bupati, gubernur. Itu juga pemimpin, cuma yang dipimpin lebih luas. Tetapi seandainya kita bukan siapa-siapa, kita pun adalah kulukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Akan ditanyai memimpin matanya digunakan untuk apa? Ditanyai memimpin tangannya untuk apa? Kakinya untuk apa? Mulutnya untuk apa? Ma'asyiral muslimin. Dan ini juga sangat detail diterangkan di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, maka kalau setiap orang yang menyadari siapapun, rakyat, pejabat, suami, istri, tua, muda, menyadari dirinya hamba Allah, kemudian wabil akhiratihum yuqinun, kemudian yakin dengan akhirat. Yakin itu di atas iman, hadirin. Iman itu baru percaya. Kemudian kalau yakin ini seperti kita melihat uang itu, seperti orang ahli dunia melihat dunia, itu yakin. Lah, targetnya orang iman ini sebenarnya wabil akhiratihum yuqinun. Orang ahli agama ini sebetulnya targetnya bagaimana melihat akhirat, melihat pahala, melihat surga, melihat neraka. Itu seperti bagaimana kita ini melihat uang, melihat mobil. Kalau ada mobil baru kita senang, mempunyai uang banyak kita senang. Begitu juga sebenarnya orang iman ini. Kalau kita ini mendengar cerita surga, bagaimana kita ada keinginan untuk masuk surga. Kalau Al-Quran bercerita tentang neraka, bagaimana ada keinginan supaya kita ini selamat dari api neraka. Bahkan jangan kita sendiri, bagaimana berpikir bagaimana istriku masuk selamat dari api neraka, bagaimana anak-anak cucuku semuanya masuk, semuanya selamat dari api neraka. Seperti pesanan dari Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei wong iman, jagalah dirimu dan keluargamu saka neraka. Neraka ki panas tenan. Neraka niku panas tenan. Hadirin, seandainya orang-orang yang tidak beriman atau tidak beragama mungkin tidak percaya, bahkan mungkin orang patek percaya, ya sudah, karena manusia akan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, manusia akan berjalan menuju takdirnya. Nah, manusia ditakdir mlebu swarga, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan diberi teman-teman yang mengajak untuk kebaikan. Dia akan dijaga oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal yang membahayakan dirinya, maksiat, dosa. Allah akan mudahkan dia. Allah kasih ilham untuk berzikir. Allah kasih ilham untuk membaca Al-Quran. Allah kasihkan ilham untuk berbuat baik, berakhlak yang baik, bertanggung jawab. Tetapi hadirin juga begitu. Kalau ada orang-orang kemudian dia itu tidak bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, pesanan-pesanan Rasulullah, ya semuanya itu mungkin juga kulun muyassarun lima khuliqalahu. Orang yang ditakdirkan masuk neraka, maka dia juga akan dimudahkan untuk berbuat, untuk beraktivitas, untuk berbuat dosa, hal-hal yang menyebabkan dia masuk neraka, bahkan sampai puncaknya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan secara pribadi, maka kita ini memang harus bagaimana memikirkan diri kita ini. Jangan sampai ikut-ikutan. Kalau orang males ibadah, kita ikut-ikutan males. Jangan. Kita bayangkan sedikit aja. Wong niku nek mati, walaupun keluarga, wong niku nek mati, niku dewe-dewe, dikubur dewe-dewe, mati dewe-dewe, ora iso diwakil nih. Coba jangan bayang nih, seorang bapak mau mati, panggil anaknya, le wakil ono aku, mboten saged. Jenengan bayang nih, nek terus awake dhewe melu-melu, sedangkan engko nek ning kubur niku dhewe, ditekoni malaikat mungkar nakir nggih dhewe. Apa yang akan kita jawab kepada mungkar dan nakir? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita sungguh-sungguh amal agama ini. Karena hidup di dunia tidak lama, hadirin. Yang tua-tua, maka dia juga akan meninggal dunia. Bahkan yang muda-muda pun juga akan meninggal dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari meninggal dunia. Maka alangkah bijaknya kalau kita ini banyak-banyak bekal ketika kita meninggal dunia. Podo-podo mati, tapi mati-mati nek jogo sholat kan ayem. Podo-podo mati, tapi nek duwe zikir akeh kan ayem. Podo-podo mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan, hidup kita di dunia yang sementara ini kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa kita ini jadi hamba-hamba Allah yang baik, taat kepada Allah, hidup taat kepada Allah sampai mati taat kepada Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وإقام الصلاة.